Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski Al-Quran tidak menyebutkan jumlah malaikat secara pasti, namun tidak mustahil jumlah mereka banyak dan memiliki tugas masing-masing. Mulai dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan imani, belum lagi yang lainnya. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan tunduk kepadanya. Malaikat hanya mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Selain itu, malaikat pun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa berzikir merupakan salah satu ibadah yang agung. Karena hal itu sampai-sampai ada malaikat yang bertugas untuk berkeliling mencari orang-orang yang senantiasa bertasbih, bertakbir, dan bertahlil menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang selalu berzikir ternyata mempunyai nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat pun sampai mencari orang-orang yang berkumpul untuk melakukan zikir bersama. Seperti yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, 'Marilah kalian menuju kebutuhan kalian.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat keutamaan majelis orang soleh. Majelis bersama orang soleh akan memudahkan rahmat Allah itu datang, meskipun kita belum tentu sama dengan mereka, karena ada yang datang dengan maksud berzikir dan berdoa, ada pula karena memenuhi hajat semata. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau melanjutkan, Allah berkata, "Maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Salah satu malaikat pun berkata, "Namun di antara mereka ada si Fulan dan ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan." Allah menjawab, "Mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama dengan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, majelis zikir merupakan majelis malaikat. Ini juga menjadi penyebab turunnya ketenangan dan rahmat Allah. Allah membanggakannya kepada malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka, ketentraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, nampak secara nyata bahwa berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan salah satu bentuk zikir yang mulia. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya yaitu, satu orang membaca dan yang lain mendengarkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah, dia berkata, Nabi bersabda kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran kepadaku." Aku menjawab, "Apakah aku akan bacakan kepada Anda, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Anda?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari selainku." Maka aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, orang yang selalu berzikir juga akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar. Seperti dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan membangkitkan kaum-kaum di hari kiamat. Di wajahnya terdapat cahaya laksana mutiara. Mereka dikerumuni banyak orang. Mereka bukan nabi atau syuhada. Kemudian ada seorang Arabi datang dengan melangkah menggunakan lututnya. "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami tentang mereka agar kami mengenalnya." Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka dari suku yang berbeda dan dari negara yang berbeda. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan mereka mengingatnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, sungguh mulianya bagi mereka yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut dan mendapatkan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih.
Ketika para penghuni neraka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia dan melakukan amal soleh, di dalamnya ada pelajaran yang berharga bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan hati, mata, dan telinga, akan tetapi akal dan nafsu. Hal ini juga yang mendasari bahwa manusia harus mampu mensyukuri nikmat tersebut. Rasa syukur akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah, sedangkan kekufuran hanya akan melahirkan kemurkaannya. Dan pada akhirnya neraka yang penuh dengan siksaan memang diperuntukkan bagi mereka yang kufur, sebagaimana Allah gambarkan melalui firman-firman-Nya. Rasulullah SAW bersabda, seringan-ringan siksa manusia di neraka ialah dipakaikannya sepasang alas kaki berikut kedua pengikatnya dari api neraka. Dari keduanya mampu mendidihkan otaknya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Ia tidak melihat ada yang lain yang dianggapnya lebih berat siksanya dari dirinya sendiri. Padahal sebenarnya itu adalah seringan-ringannya siksaan ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Para penghuni neraka ternyata melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala demi meringankan siksaannya. Seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 11, penghuni neraka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Maka Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, "Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar." Quran surat Al-Mu'min ayat 12. Kemudian mereka berkata dan minta dikembalikan ke dunia. "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Quran surat As-Sajdah ayat 12. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati?" Quran surat Ibrahim ayat 44. Penghuni neraka berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang pernah kami kerjakan." Quran surat Fatir ayat 37. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong." Quran surat Fatir ayat 37. Kemudian penghuni neraka berseru, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Quran surat Al-Mu'minun ayat 106-107. Maka Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, "Tinggallah di dalamnya dengan hina dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran surat Al-Mu'minun ayat 108. Dan setelah itu, untuk selama-lamanya mereka tidak dapat berbicara, dan demikianlah mendapatkan puncak siksa yang sangat berat. Seperti yang tertulis dalam surat An-Naba, mereka tidak mendapat kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih juga nanah. Quran surat An-Naba ayat 24-25. Rasulullah SAW bersabda, penghuni neraka dimakan api setiap harinya 70.000 kali. Dari setiap kali api itu membakar mereka, maka dikatakanlah kepada mereka, kembali lagi. Maka jasad mereka pun kembali lagi seperti sedia kala, dan di sana mereka tidak pernah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan dari hadapannya masih ada azab yang pedih. Quran surat Ibrahim ayat 1. Dari keterangan Al-Quran dan Sunnah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka untuk hamba-hambanya yang bergelimang maksiat dan dosa, ingkar lagi sombong. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, janganlah merasa aman dari azab Allah. Maka sebaiknya sebagai umat muslim kita bertobat dan saling mengingatkan agar terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.